Halo teman-teman semua. Selamat datang di channel Story 3M, di mana kita sekarang akan membahas alur cerita dari manhwa yang berjudul Orang Asing di Pinggiran. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Aku tidak ingin bekerja, ucap seorang lelaki dengan nada yang sangat malas di ruangan konseling. Pria itu menceritakan jika kerja sangat membosankan hingga membuatnya bisa jadi gila. Ia juga menceritakan apakah ada cara lain untuk tetap hidup tanpa harus bekerja. Konselor itu mengatakan jika wajah Tuan Ye Minjun tampaknya sangat kelelahan, dan Minjun mengatakan jika ia sudah terlalu lama bekerja sampai menanyakan apakah ini adalah kehidupan. Konselor mengatakan sepertinya Tuan Minjun sedang kelelahan secara mental, layaknya sebuah karet gelang yang akan kehilangan kelunturannya jika diulur dalam waktu yang lama. Konselor memberitahu jika pikiran Tuan Minjun sepertinya membutuhkan waktu untuk mengisi ulang tenaga, tapi sepertinya Tuan Minjun sendiri tidak berada dalam kondisi untuk melakukan hal itu. Konselor kemudian memberikan obat pada Minjun agar dia meminumnya lagi karena diagnosis berikutnya akan dilakukan 23 tahun lagi. Konselor juga memberitahu jika resep ini akan selalu sama selama 23 tahun, dan jika Tuan Minjun masih ada pertanyaan, konselor mempersilahkan. Minjun mengatakan tidak ada, jadi ia akan pergi sekarang, dan konselor itu mengatakan sampai jumpa 23 tahun lagi. Setelah sesi konseling itu, si konselor berpikir kenapa bisa ada orang yang berpikir untuk hidup tanpa bekerja, yang jelas-jelas itu tidak mungkin dilakukan. Di dunia ini, saat seseorang tidak bekerja atau menghasilkan apapun, itu sama halnya dengan dirinya cepat atau lambat akan mati. Sekarang kita kembali bersama Minjun, di mana saat ini ia telah keluar dari gate yang tidak lain adalah ruangan konseling. Di bawah langit yang cerah itu, terlihat pemandangan kota maju dengan gedung-gedung tinggi dan juga berbagai spesies makhluk hidup yang sepertinya sedang berpiknik bersama di sekitar taman. Meski Minjun sedang dalam keadaan kurang sehat secara mental, tapi ia masih cukup menikmati pemandangan cuaca cerah hari ini. Tak berselang lama ketika Minjun ingin sedikit berjalan santai di sekitar taman, sebuah alarm peringatan bahaya terdengar, dan itu membuat orang-orang bertanya bahaya apa yang sedang terjadi. Minjun kemudian ditelepon oleh seseorang yang bernama Kathy karena dia memiliki pekerjaan untuk Minjun, dan Minjun menanyakan apakah itu soal perampokan bank. Kathy terkesan dengan kecepatan agen teratas di Korea dalam menanggapi bahaya yang baru saja diumumkan, dan Minjun menanyakan bagaimana soal bayarannya. Kathy mengatakan jika bayarannya masih sama dengan terakhir kali ia membayarnya. Meski Minjun sudah sangat kelelahan, tapi ia tidak bisa menolak tawaran pekerjaan yang diberikan. Sekarang kita berpindah ke lokasi kejadian, di mana saat ini terlihat banyak sekali polisi yang sedang mengamankan lokasi perampokan bank. Di antara polisi manusia itu, terdapat juga polisi yang berasal dari orc yang bernama Jungpal dan menjabat sebagai inspektur. Minjun yang datang tentunya menyapa Jungpal karena mereka sudah saling kenal, dan Minjun menanyakan apakah tersangka perampokan ini hanya berjumlah satu orang. Jungpal mengiyakan jika tersangkanya hanya satu orang kriminal, dan Minjun menyarankan agar seorang inspektur tidak memasang wajah sekaku itu meskipun wajah Jungpal sudah bawaan sejak lahir. Diketahui, situasi di dalam bank saat ini, menurut kesaksian dari pelarian, ada total 4 sandera dan semuanya tidak sadarkan diri, kecuali satu orang. Minjun yang sudah tahu situasi saat ini, memberitahu Jungpal jika ia akan mengambil alih dari sini, tapi Jungpal menanyakan mengambil alih apa. Minjun mengatakan tentunya ia akan mengambil alih kasus ini. Jungpal berpikir kenapa bukan polisi yang mengambil alih, tapi malahan Hyung Nim yang merupakan agen biro imigrasi, karena sepertinya itu mustahil.
Di depan gedung bank, Minjun mulai melakukan persiapan untuk menangkap tersangkanya. Dimulai dari memberikan sebuah mantra sihir yang telah ia persiapkan dan melemparnya ke udara. Semua orang yang melihatnya sangat terkejut karena tiba-tiba ada sebuah sihir yang cukup besar dan membuat sebuah perisai di luar gedung. Minjun mengatakan jika ia akan bergerak sekarang dan meminta para polisi untuk segera mengamankan lokasi sekitar, terutama warga yang sedang asik menonton. Jungpal kemudian meminta anggota polisi lainnya untuk membubarkan warga di sekitar lokasi karena tugas ini akan diambil alih oleh agen Biro Imigrasi. Seorang polisi menanyakan pada Jungpal siapa sebenarnya penyihir tadi yang masuk sendirian, dan Jungpal memberitahu jika dia adalah Minjun dari Biro Imigrasi. Polisi muda itu menanyakan, bukankah Biro Imigrasi bertanggung jawab atas imigrasi ilegal? Tapi kenapa mereka malah mengambil alih tugas polisi? Jungpal menanyakan apakah polisi muda ini tidak tahu perbedaan antara kantor imigrasi dan biro imigrasi. Padahal sewaktu sekolah harusnya mereka diajari hal dasar seperti ini. Polisi muda itu menceritakan jika ia bekerja pada shift malam. Jadi ia sibuk tidur selama kelas berlangsung, sehingga kadang melewatkan penjelasan seperti itu. Polisi itu juga menceritakan betapa susahnya dirinya menghasilkan uang untuk sekolah. Bahkan ia tidak memiliki waktu untuk belajar, dan itu membuat Jungpal merasa sedikit bersalah. Karena Jungpal tidak ingin terus-terusan merasa bersalah, Jungpal akhirnya memberitahu perbedaan antara kantor imigrasi dan biro imigrasi dalam segi tugasnya. Jungpal memberitahu jika kantor imigrasi adalah tempat untuk menangani keluhan mengenai orang asing, atau dengan kata lain, permasalahan soal administrasi. Sementara itu, agen yang dikontak biro imigrasi seperti Minjun mengurus persoalan makhluk asing ataupun orang asing khusus. Sebagai contohnya adalah adanya pendatang atau imigrasi ilegal. Polisi muda itu masih menanyakan apa yang dimaksud makhluk asing atau orang asing khusus. Jadi Jungpal mengatakan jika mereka adalah entitas yang mengurus orang-orang yang datang dari luar negeri. Polisi muda itu akhirnya paham kenapa biro imigrasi yang mengambil alih, dan Jungpal mengiyakan karena tersangka saat ini adalah seorang imigrasi ilegal yang berada di level lain. Dalam gedung bank, terlihat seorang pria sedang berjalan dengan cukup aneh sambil membawa seorang wanita tua yang dapat dipastikan pelaku ini adalah orang yang datang dari tempat jauh. Minjun sekarang ini sedang berjalan sambil membaca informasi. Bahwa pelaku bernama Noh Kyongko dan sedang menganggur di usia 31 tahun. Tersangka adalah seorang awak dan terdaftar sebagai user kemampuan, sehingga menggunakan kesempatan itu untuk melamar pekerjaan di perusahaan keamanan tapi gagal. Ketika Minjun sedang membaca kemampuan milik Kyongko, sebuah kursi tiba-tiba terbang ke arah Minjun, tapi dengan mudahnya Minjun bisa menghindari lemparan kursi itu. Yap, kemampuan yang dimiliki oleh Kyongko adalah kemampuan telekinesis yang dapat mengendalikan objek melalui pikirannya. Kyongko yang datang mengatakan, siapa yang memperbolehkanmu masuk dan kenapa kau bisa mengelabui para polisi hingga datang kemari sendirian. Minjun mengatakan sebelum melanjutkannya, sebaiknya tersangka melepaskan sandranya dulu, tapi Kyongko tampaknya tidak ingin melakukannya. Minjun kemudian menjanjikan bahwa ia tidak akan membunuhnya jika dia menyerahkan diri. Namun jika tersangka masih membuat gerakan lagi pada Sandra, ia tidak akan menahan diri lagi. Kyongko mengatakan sebaiknya Minjun diam saja dan melakukan apa yang ia katakan jika tidak ingin berakhir dengan tragis. Minjun sekali lagi memberikan peringatan terakhir karena Minjun ingin agar sandranya dibiarkan pergi dan ia akan berbelas kasih. Sayangnya, Kyongko yang tampaknya kesurupan tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan Minjun dan menyuruhnya diam saja.
Kyongko mengatakan jika ia tidak sedang bercanda. Belum lagi, Kyongko merasa sedang dipermalukan, layaknya seorang sampah hanya karena dirinya adalah seorang pengangguran. Kyongko yang sangat marah mengoceh jika dirinya harusnya mendapatkan hidup yang lebih baik setelah mendapatkan kekuatannya. Tapi ia sangat kecewa setelah menjadi pengangguran dan sewaktu kerja ia hanya dibayar $65 sebagai tunjangan kerja. Kyongko mengoceh, apakah mereka tahu seberapa menderitanya hidupnya saat ini, dan menanyakan kenapa hanya dirinya saja yang menderita dengan hidup yang tidak berguna. Namun sesaat, Kyongko mengingat jika ia datang ke bank hanya untuk mendapatkan tunjangan kerja. Tapi saat di bank, seorang nenek bilang ada sesuatu di punggungnya dan dia mencoba melepaskannya. Sayangnya, ia jadi merasakan kesakitan ketika tangannya menyentuh nenek itu. Kyongko yang sadar jadi bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi setelah itu dan apa yang sebenarnya telah ia lakukan selama ini. Nenek yang dimaksud itu kemudian tertawa pada Kyongko karena ini sangat menarik ketika Kyongko menyadarinya. Seketika itu, Kyongko yang sebenarnya dikendalikan oleh nenek itu jadi panik karena ia tak menyangka jika tubuhnya sedang dikendalikan oleh nenek itu menggunakan skillnya. Kyongko yang sadar jadi shock karena apa yang sedang dilakukan oleh nenek itu pada tangannya. Nenek itu kemudian mengatakan jika ia tak menduga bahwa seekor anjing dari Biro Imigrasi akan memiliki hidung yang sangat bagus untuk membongkar penyamarannya. Minjeon membalas, jika ia tidak menyadari trik murahan seperti itu, maka artinya dirinya adalah orang bodoh yang tidak menyadarinya. Nenek itu mengira jika Minjeon hanya berbicara omong kosong tanpa alasan. Rupanya, Minjeon sudah menyelipkan mantra pembatalan pencucian otak dalam kata-katanya itu. Nenek itu kemudian menatap pada Kyongko karena dia sudah berhasil membatalkan pencucian otaknya. Tapi itu tak akan mengubah apapun. Hanya dalam waktu singkat, nenek itu mengeluarkan hawa membunuhnya pada Kyongko. Dan Kyongko tentunya merasa sangat ketakutan dengan hawa membunuh itu. Rupanya, nenek itu sedang menyerap sel-sel kehidupan Kyongko hingga membuat Kyongko meminta untuk segera diselamatkan. Minjeon tahu sebenarnya nenek itu adalah seorang buronan terkenal dari dimensi Oden yang bernama Etrela Dabne. Etrela tercatat telah melakukan 3 kasus percobaan pembunuhan, 12 kasus membunuhan, 49 kasus pencurian, memiliki barang selundupan, dan memasuki dimensi primitif tanpa izin. Menurut Minjeon, kejahatan sebanyak itu sudah sangat lama dilakukannya, dan bahkan itu belum menghitung kejahatan yang terjadi di bumi. Minjeon mengatakan jika ia sudah memberikannya kesempatan. Sayangnya, kesempatan itu telah Etrela acuhkan sehingga ia memiliki wewenang untuk mengeksekusinya. Minjeon kemudian menyayat tangannya menggunakan belati yang terlihat agak tumpul dan memulai ritual darahnya. Etrela yang melihat Minjeon melakukan ritual darah merasakan aura yang tidak menyenangkan dan menduga jika Minjeon adalah seorang penyihir kegelapan. Kekuatan seorang penyihir kegelapan berasal dari rasa sakit pengorbanan untuk memadatkan daya hidup yang diserap. Sihir kegelapan dianggap ilegal oleh negara, tapi diperbolehkan dalam kasus pengorbanan diri sendiri untuk kepentingan umum atau pertahanan diri. Etrela tentunya tahu jika pengorbanan daya hidup yang dikorbankan oleh pengguna tidak akan bisa dikembalikan lagi, atau dalam artian umurnya akan semakin diperpendek. Etrela tak tahu seberapa banyak daya hidup yang dikorbankan oleh manusia biasa. Karena apapun itu, Etrela akan menjadikan kekuatan itu jadi miliknya. Minjeon kemudian merapalkan mantra pemanggilan. Namun sepertinya serangan Etrela sudah mulai mengarah pada Minjeon. Dalam waktu yang singkat itu, sebuah tangan yang sangat besar tiba-tiba muncul dan menghancurkan serangan Etrela.
Setelah waktu yang singkat itu, Minjeon akhirnya memanggil raksasa dari ritual pemanggilannya, dan terlihat Etrela begitu terkejut melihat sosok yang dipanggil Minjeon. Etrela tentunya sangat terkejut karena bagaimana bisa seorang manusia memanggil sosok monster dengan mengorbankan puluhan tahun hidupnya hanya untuk berurusan dengannya. Etrela masih bertanya-tanya kenapa seorang manusia bisa menggunakan sihir kegelapan sebesar ini dan sudah berapa banyak ia mengorbankan hidupnya. Etrela menanyakan siapa kau sebenarnya, apakah kau adalah seorang manusia? Minjeon sendiri heran kenapa Etrela tiba-tiba menanyakan pertanyaan tidak penting seperti itu, dan Minjeon berkata, entahlah, aku sendiri juga penasaran.